Ternyata masih banyak sekali teman-teman kita yang di Indonesia yang belum tahu tentang cara agar bisa bekerja di Jepang karena mikirnya sulit, terbatas karena biaya ya. Tapi di channel saya selalu berikan informasi bahwa agar kita bisa kerja di Jepang itu bisa kok tanpa pusing mikirin biaya. Jadi sangat sayangkan sekali ya buat teman-teman kita yang belum banyak yang tahu soal cara agar bisa kerja di Jepang tanpa biaya. Di channel saya sudah sering sekali saya buatkan videonya cara agar bisa kerja di Jepang tanpa biaya. Buat teman-teman yang baru mampir nih ke channel ini, yang baru tahu, silakan teman-teman cek link di deskripsi di bawah ini. Saya kasih linknya ya, informasi yang semoga bisa membantu teman-teman semua yang ingin kerja di Jepang. Bahwa kerja di Jepang itu caranya harus lewat melalui LPK dulu ya, daftarnya gratis dan harus melewati tahap-tahap tes seleksi terlebih dahulu. Setelah kita sudah melewati semua tes seleksinya dengan baik dan kita lolos tahap seleksi, nanti kita akan diarahkan untuk tahap selanjutnya, yaitu pendidikan bahasa ya. Kalau umumnya di LPK lain itu biasanya kita harus belajar bahasa terlebih dahulu, setelah itu baru kita tes seleksi ya, lalu pendidikan. Tapi di channel saya, kalau lewat LPK yang saya tapi kalau saya waktu itu lewatnya jalur LPK yang kita itu daftar dulu, terus ikut tes seleksi terlebih dahulu. Setelah selesai lolos semua tes seleksi, baru kita itu mengikuti pendidikan bahasa ya, dari nol, yang nggak tahu huruf Jepang sama sekali. Nanti akan belajar sama-sama di LPK sampai bisa dan sampai berangkat ya. Dan biaya yang dikeluarkan itu sebesar hanya 1 juta rupiah ya. Itu modal kita yang harus kita keluarkan, yang harus kita siapkan untuk biaya medical check up di tahap seleksi ya. Jadi sebelum kita masuk pendidikan bahasa, nanti kita itu daftar terus mengikuti tes tahap seleksi pertama, yaitu psikotes matematika ya. Setelah itu kita ada juga tes fisik ya, ada tes praktek, dan juga ada interview internal dan interview user dengan orang Jepangnya langsung ya. Dan bagi teman-teman nanti di saat tahap interview dengan orang Jepang, teman-teman yang belum bisa sama sekali tentang bahasa Jepang, teman-teman jangan khawatir.
Karena apa? Karena nanti saat pada waktu interview kita itu ada penerjemah dari sensei yang ada di LPK yang akan mengartikan secara langsung arti dari orang Jepang itu ketika berbicara menggunakan bahasa Jepang dan akan ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi teman-teman yang belum sama sekali bisa dari nol gitu ya, yang belum bisa mengerti sama sekali bahasa Jepang, teman-teman jangan khawatir karena nanti akan diterjemahkan oleh sensei yang ada di LPK. Jadi teman-teman jangan khawatir ya soal bahasa gitu. Nah, nanti setelah sudah lolos interview, terus lanjut ke medical check up. Nah, di medical check up ini kita mengeluarkan biaya sebesar 1 juta rupiah ya. Itu kita sendiri yang bayar ke pihak klinik ya, atau ke rumah sakit yang kerjasama dengan penyalur magang ke Jepang ini. Kenapa kita harus mengeluarkan 1 juta rupiah? Itu dikarenakan kita masih tahap tes seleksi, belum diakui resmi bahwa kita ini sudah menjadi calon jisusa atau calon pemagang yang sudah mengikuti pendidikan bahasa atau pelatihan bahasa Jepang. Itu tandanya kita semua sudah ditanggung sama LPK atau penyalur ya, biaya tentang cara dari bikin paspor, visa ya, dan nanti juga kayak fasilitas ya tentang misalkan asrama, tempat tinggal ya, atau mes ya, dan juga makan kita dapat gitu ya. Nanti kita akan mendapatkan fasilitas ya, seperti tempat tidur juga ya, tempat tinggal lah intinya ya. Kita nanti akan dikasih fasilitas dan itu tidak kita tidak mengeluarkan biaya speser pun untuk administrasi selama pendidikan bahasa. Jadi dari pertama proses daftar sampai psikotes, sampai selesai seleksi, sampai pendidikan selesai, nah itu kita hanya mengeluarkan 1 juta rupiah ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu banyak tentang cara bagaimana agar bisa kerja di Jepang tanpa biaya, nah di channel saya informasikan kepada teman-teman semua biar teman-teman itu punya harapan untuk bisa lebih baik dan untuk bisa lebih maju lagi, yaitu dengan cara kita kerja di Jepang gitu. Setidaknya kita pulang dari Jepang kita mempunyai masa depan yang lebih baik. Jadi nanti kita itu belajar pendidikan bahasa di LPK itu selama sekitar paling cepat 3 bulan, paling lama kalau saya tuh nyampe 6-7 bulan. Nah, nanti kita bayar semua biayanya itu ya. Memang sih nggak gratis ya, nggak dikatakan gratis banget ya. Jadi cuman kita itu sistemnya kita tuh dibantu untuk mempermudah soal biaya. Jadi kita itu biayanya selama proses dari pertama daftar sampai selesai pendidikan itu, sampai berangkat kita itu ditanggung sama LPK tersebut sampai kita sudah bekerja di Jepang. Ketika kita sudah sampai kerja di Jepang, nanti kita itu akan baru mengembalikan uang pinjaman tersebut sebesar kalau informasi yang baru ini sekitar 35 juta rupiah ya, informasi yang baru saat ini 2020 sekarang bulan Agustus ya, bulan Agustus 2020. Informasinya dari teman saya itu yang baru datang ke Jepang sekitar sekarang baru 5 bulanan di Jepang. Dia katanya sekarang tuh biayanya 35 juta totalnya.
Dan itu nanti kita bayarnya kalau kita sudah sampai di Jepang, sudah kerja di Jepang gitu. Makanya teman-teman nih yang pusing soal biaya, yang terhambat soal biaya ingin kerja di Jepang, teman-teman nggak usah khawatir gitu. Saya sudah sampaikan di video ini bahwa agar kita bisa kerja di Jepang itu nggak harus pusing soal biaya gitu, karena saat ini saya rekomendasikan kepada teman-teman itu bahwa ada suatu LPK yang membantu kita agar kita bisa kerja di Jepang ya, dan biayanya kita itu ditanggung dulu sama LPK sampai kita berangkat, sampai kita kerja di Jepang ya. Dan selama maksimal itu 1 tahun kita tuh sudah harus melunasi semua biaya yang dipinjamkan oleh LPK tersebut ya, yang 35 juta itu. Tapi bisa jadi nanti kedepannya bisa mungkin berubah ya, bisa naik lagi biayanya, saya juga kurang tahu, itu tergantung kebijakan LPK tersebut ya. Nah, cara bayarnya bagaimana? Cara bayarnya itu kita ngangsur secara manual. Jadi nanti kita tuh minta atau dikasih rekening pihak LPK, dan kita nanti akan dicicil setiap bulan ya. Misalkan kita punya tabungan setiap bulan, misalkan kita punya 5 juta ya, kita angsur secara 5 per bulan per 5 juta gitu ya. Berarti kita bisa melunasi total biaya tersebut sekitar 7 bulan. Tapi kalau teman-teman bisa melunasi mencicil 10 juta per bulan, berarti teman-teman bisa 3 bulan lah ya, 3 bulan lebih atau 4 bulan lah ya, teman-teman sudah bisa melunasi semua total biaya tersebut ya. Jadi teman-teman nih yang baru tahu, kasih tahu juga saudara-saudaranya gitu ya, atau ikut bagikan nih di video ini supaya lebih banyak membantu teman-teman kita yang mungkin ribuan atau jutaan orang di Indonesia yang belum tahu cara agar bisa bekerja di Jepang tanpa biaya gitu ya. Ya, jadi ini adalah solusi buat kita semua ya, magang ke Jepang tanpa pusing mikirin biaya gitu ya. Intinya kita kerja ke Jepang. Semoga informasi video saya bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa membantu ya. Permintaan saya sih, kalau teman-teman suka dengan video atau channel saya, jangan lupa like, komen ya, dan yang paling penting itu subscribe ya, biar teman-teman itu gak ketinggalan informasi atau update terbaru dari channel saya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Cek juga video lainnya yang sudah saya buatkan ya, dengan cara teman-teman bisa lihat di playlist atau di halaman video channel ini. Maksudnya saya sudah banyak sekali buatkan informasi tentang proses dan tahapan agar bisa kerja di Jepang. Oke, itu saja. Goodbye. Saya tunggu di Jepang ya. Semoga sukses.